Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat matematika, berjumpa lagi dengan saya Bambang Supriyono, guru di SMK Negeri 1 Gunduran Kabupaten Blora, akan share belajar bersama dengan materi belajar integral bagian 1. Sahabat matematika, belajar integral bagian 1 di sini ada 4 sub yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian integral, kemudian yang kedua adalah integral tak tentu fungsi aljabar, yang ketiga adalah macam-macam teorema tentang integral, dan yang keempat adalah penerapan integral tak tentu. 4 itu yang akan kita bahas di video kali ini. Sahabat matematika, yang pertama adalah pengertian integral. Integral adalah kebalikan dari diferensial atau kebalikan dari turunan, atau disebut juga sebagai anti diferensial atau anti turunan fungsi. Disimbolkan dengan tanda seperti itu, seperti S yang panjang, terus kemudian fx-nya itu adalah sebagai fungsinya ditambahkan dengan belakangnya adalah dx. Jadi itu dibaca dengan integral fx dx. Sahabat matematika, untuk rumus integral dan diferensial ini akan kita bandingkan, karena kenapa sebagai kebalikan atau antinya. Integral rumusnya ketika integral a x pangkat n dx, itu rumusnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Perhatikan a dengan n, ya, a-nya adalah sebagai koefisiennya dan n-nya sebagai pangkatnya dari variabel x. Terus kemudian untuk rumus diferensial atau turunan fungsinya, jika fx sama dengan ax pangkat n, sama-sama ya, semua sama-sama ax pangkat n, maka turunan fungsinya atau turunan pertamanya adalah an, a dikalikan n dengan x dipangkatkan n min 1. Nah, ini rumus integral dan rumus diferensial yang merupakan kebalikannya. Sahabat matematika, perhatikan contoh ini, ada diferensial dan ada dengan integral. Nah, sebuah fungsi fx sama dengan min 5x kuadrat, tentukan turunannya atau diferensial dari fx. Jawab bahwa fx sama dengan min 5x kuadrat, a-nya adalah min 5, n-nya sama dengan 2. Kemudian turunannya adalah rumusnya a n x pangkat n min 1. A-nya adalah min 5, berarti min 5 dikalikan 2, x 2, n-nya 2, dikurangi 1. Kemudian turunannya adalah min 10x pangkat 1, sehingga ditulis dengan min 10x. Perhatikan, fungsinya adalah min 5x kuadrat, hasil turunannya adalah min 10x. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau min 10x hasil dari turunan itu kita diferensialkan? Sehingga soalnya adalah tentukan integral, ya, kita integralkan ya. Dari diferensial itu kita integralkan. Integral dari negatif 10x dx. Jawab, negatif 10x dx, a-nya adalah min 10, n-nya sama dengan 1, sehingga rumusnya a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi pernya juga n plus 1 dengan pangkatnya juga n plus 1 ditambah c. Kemudian adalah min 10 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 plus 1 plus c. Kemudian min 10 per 2 x kuadrat sama min 5x kuadrat plus c. Nah, sehingga hasil dari integral itu tadi min 5x kuadrat kembali lagi seperti fungsi awal. Oke, sehingga integral dan diferensial adalah saling kebalikannya. Begitu sahabat matematika. Sahabat matematika, untuk materi selanjutnya adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Ini rumus integral, satu rumus ini yang harus dihafal, harus kita ingat selalu, bahwa integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1, x-nya pangkat n plus 1 ditambah c. Rumus ini
yang harus kita waspadai dan kita ingat. Sahabat matematika, contoh soalnya, tentukan hasil integral dari 2x pangkat 3 dx. Jawabnya integral dari 2x pangkat 3 dx, A-nya adalah 2, N-nya sama dengan 3, sehingga A per N plus 1, X pangkat N plus 1 ditambah C. 2 per 3 ditambah 1, N-nya 3 ya. Terus X pangkatnya juga 3 ditambah 1 ditambahkan C. Jadi 2 per 4, 3 per 1 hasilnya 4, X pangkat 4 ditambah C. Sama dengan setengah dari X pangkat 4 ditambah C. Sahabat matematika, tadi sudah contoh soal kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang soalnya. Kita akan menyajikan soal-soalnya. Yang pertama adalah integral dari 5x kuadrat dx. Kemudian yang kedua adalah integral dari min 4x pangkat 5 dx. Kemudian yang ketiga adalah integral dari 8x pangkat min 4 dx. Kemudian yang keempat adalah integral dari x. Dan yang kelima adalah integral dari 22 dx. Nah, soal yang keenam adalah integral dari 9x pangkat 3 ditambah dengan 4x dx. Kemudian yang ketujuh adalah integral dari 2x pangkat 3 min 12 dx. Yang kedelapan adalah 6 dikurangi 6x pangkat 6 dx. Kemudian yang ke-9 adalah integral dari x pangkat 3 dx. Dan yang ke-10 adalah integral dari 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurangi 6 dx. 10 soal sahabat matematika yang harus kita pecahkan. Sahabat matematika, yang ketiga adalah macam-macam teorema dari integral. Nah, untuk mengerjakan soal-soal tadi, ini ada beberapa teorema yang harus kita waspadai begitu. Yang pertama adalah integral dari dx sama dengan x tambah c. Karena dx itu adalah 1 begitu ya. Kemudian x kita berarti pangkat 0. Hasilnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah integral dari a dx sama dengan ax ditambah c. Kemudian berikutnya adalah integral dari fungsi fx plus minus gx dx, sehingga masing-masing diintegralkan, fx-nya diintegralkan dan gx-nya juga diintegralkan. Kemudian berikutnya fx integral dari gx dx sama, berarti fungsi dari fx diintegralkan dikurangi dengan hasil integral dari gx dx. Dan yang kelima adalah x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Kemudian ini yang harus rumus tadi, yang harus selalu kita ingat bahwa integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Demikian teorema-teorema sahabat matematika. Selanjutnya, sahabat matematika adalah penerapan dari integral tak tentu. Yang pertama adalah menentukan fungsi fx jika diketahui dari turunan fx dan juga fa diketahuinya. Hasil dari fa diketahui. Ini contohnya. Diketahui f(x) dan x atau turunan dari f suatu fungsi adalah 2x plus 1. Kemudian f1 sama dengan 14. Tentukan fungsi tersebut. Jawabnya bahwa fungsi tersebut adalah integral dari turunan. Tadi dibalik ya, kebalikannya. Berarti integral dari turunan itu. Fx sama dengan integral dari 2x plus 3. Fx-nya sama dengan 2 per 1. Karena x-nya pangkat 1. X itu berarti x pangkat 1 ditambah 1. X-nya x1 ditambah 1. Plus 3x. 3x itu adalah integral dari 3x. Kemudian hasilnya adalah x kuadrat ditambah 3x plus c. Nah, untuk f1 sama dengan 14, sehingga satunya itu dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsi yang sudah terjadi, yang diketahui bahwa x kuadrat ditambah 3 plus c sama dengan 14, 1 dimasukkan, 1 kuadrat ditambah dengan 3 dikalikan 1 ditambah c sama dengan 14. C sama dengan 14, hasilnya dikurangi 4, c sama dengan 10. Jadi fungsinya adalah x kuadrat ditambah 3x ditambah 10. Ini penerapan pertama, penerapan integral tak tentu.
Sahabat matematika, untuk penerapan integral tak tentu yang kedua adalah menentukan persamaan kurva. Contohnya sebuah kurva dengan turunannya, fungsi fx-nya, turunan dari diferensialnya itu adalah 2x. Jika titik yang dilalui adalah min 1,2, tentukan dari fx-nya, fungsinya. Jawab fx sama dengan integral dari turunan itu, dari turunan fungsi tadi. Sehingga fx sama dengan integral dari 2x. Fx sama dengan 2 per 1 ditambah 1, x-nya pangkatkan 1 ditambah 1 ditambah c. Sehingga fx sama dengan x kuadrat ditambah c. Nah, melalui titik min 1,2 berarti x-nya min 1, y-nya 2. Sehingga kita masukkan bahwa x kuadrat ditambah c sama dengan 2, karena hasilnya 2. Min 1 kita kuadratkan, ditambah c sama dengan 2. Sehingga C sama dengan 2 dikurangi 1. Min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Sehingga C-nya sama dengan 1. Jadi fungsinya tersebut adalah X kuadrat ditambah 1. Sahabat matematika, selanjutnya adalah soal-soal yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah diketahui sebuah turunan fungsi adalah 4X plus 5. Jika F-1 sama dengan 20, tentukan fungsi tersebut. Yang kedua, diketahui turunan fungsi adalah 2x ditambah 5. Jika f2 sama dengan 24, tentukan dari fungsi tersebut. Yang ketiga, diketahui turunan fungsi adalah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Dengan f2 atau hasil dari 2-nya sama dengan 13. Tentukan dengan fx tersebut, turunan fungsi tersebut. Yang keempat, sebuah kurva dengan turunan fungsinya adalah 2x. Jika melalui titik 2,6, tentukan dari fx-nya. Kemudian yang kelima adalah sebuah kurva dengan turunan fungsinya adalah 4x. Jika melalui titik 1,5, tentukan dari fx-nya. Demikian sahabat matematika, materi integral bagian 1. Semoga bisa bermanfaat dan kita semua dapat mencobanya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.